antum hadir maulid ini, hadir atau enggak hatinya? Khusyuk apa enggak? Nambah dekat dengan Nabi atau nambah jauh? Semakin mengamalkan sunnah Nabi atau semakin meninggalkan sunnah Nabi? Makin kurang ajar sama orang tua atau makin bakti sama orang tua? Makin khidmat sama guru atau makin kebalikannya? Itulah inti daripada hadir maulid. Dan mau tahu hasilnya ya antum sendiri yang bisa tahu. Hadir maulid tiap hari, hadir maulid tiap malam, tapi masih gak ngamalin sunnah Nabi, masih kurang ajar sama orang tua, Al-Qur'annya gak pernah dibuka, sholat sunnahnya gak pernah diamalin, siwaknya gak pernah dipakai. Cuma kenapa? Tujuan kita hadir maulid biar kita makin dekat dengan Nabi. Sekarang pertanyaannya, tanya diri kita masing-masing. Selama ini kita ngikut maulid udah berapa lama nih? Berapa tahun? Berapa majelis yang kita hadirin? Tapi kok maksiat terus berjalan? Kok sunnah Nabi masih banyak kita tinggalin dalam sholat, puasa, dalam keseharian rumah kita, masuk kamar mandi, pakai pakaiannya, doa-doa yang Nabi ajarin nggak pernah kita baca. Doa mau tidur, doa bangun tidur, doa ketika mimpi jelek, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, cara Nabi buang air kecil, masih kita berdiri. Dan Nabi udah ngajarin caranya. Sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita ngamalin sunnah Nabi? Jangan-jangan kita dianggap sebagai orang yang tahu cerita Nabi, tahu sunnah Nabi, tapi kita abaikan, dan orang tersebut rugi, nyesel nanti. Sahabat dulu, kenapa naik makom tinggi? Udah mereka udah lihat Nabi, cinta sama Nabi, langsung diamalin. Apa yang dikerjain Nabi langsung diamalin. Itu juga orang-orang soleh, aulia Allah. Tidak ada satupun sunnah Nabi kecuali mereka kerjakan, walaupun seumur sekali dalam hidup. Sunnah Nabi ya jangan milih nikahnya aja, kawin 2-3 lebih ya. Banyak sunnah Nabi yang lain, siwak, nolong orang yatim, anak yatim, janda, perhatiin mereka. Ya mudah-mudahan kita hadir maulid. Nah yang kedua, setiap kalau hadir maulid jangan malas untuk baca salawat dan salam. Jangan disimpan suaranya, kayak berat banget jawabnya, mahal banget kayak suaranya. Biar nyanyi aja paling gede, masa salawat lembek. Semangat, biar apa? Biar semangat kita ngeluarin suara tadi itu ngancurin setan yang ada dalam diri kita, ngancurin nafsu kita. Kenapa? Kalau kita lembek, kita ini akhirnya kita ngelamun, pikiran kita melayang kemana-mana akhirnya. Pikiran yang di rumah, kepikiran duit, kepikiran apa nih arti daripada kita hadir maulid? Kita niatin kita hadir maulid 100% buat Nabi Muhammad, nggak ada lebih. Urusan dunia, urusan rumah, urusan bini, laki, nanti selesai maulid nggak apa-apa. Sekarang buat Nabi Muhammad. Apapun yang kita hubungin buat Nabi Muhammad, nilainya bakal berharga menjadi ratusan kali lipat. Sendal, injekan kotoran tai ayam, kotoran ini dan itu, jorok, jijik. Tapi sendal yang jijik, jorok tadi kalau nyambung ke Nabi Muhammad, bersatu dengan Nabi Muhammad, tembus, bisa nemuin Allah, sampai kalah magamnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika nemenin Nabi Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril ada batasnya, nggak bisa sampai mau ketemu sama Allah. Tapi sendal benda mati, gara-gara nempel sama Rasulullah bisa ikut ketemu. Makanya dibuat jimat. Makanya nggak, kalau udah kayak gitu jangan dipakai kayak kita niru juga. Masa sendal yang mulia ini kita jadiin injak-injak, itu khususan buat Nabi. Itu pun juga kita, kalau kita keluarin suara buat Rasulullah, buat Nabi Muhammad, yang semangat, jangan lempem. Udah berapa kali Habib ingetin kan, lempem dulu kalau baca sama Maulid. Mahal banget, kayak Habib pengen bayar nih satu orang $1.000 ya, biar pada semangat. Semangat dong, harus semangat. Habib dulu masih muda, jaga ente nih, kalau baca sampai habis suara. Bener, dulu kita nggak ada mic. Sekarang mah enak, ada
ada mic, ada speaker. Keluarin suara. Kenapa suara ente yang buat Nabi Muhammad nilainya tinggi? Nilainya tinggi itu suara. Jangan dipendam. Nah, yang main hadroh, kalau misalkan ente lihat situasi, tujuan ente main hadroh, buat yang jawab biar kompak. Kalau yang jawabnya kecil, ente kecilin juga, paham nggak? Akhirnya kalau ente gedein, ente besarin tabuhannya, yang jawab nggak kedengeran, yang ada kedengeran terbangan doang. Cukup udah teratur, ngaturin, udah cukup itu buat meriahkan saja. Ya, zaman sekarang kan udah macam-macam, tuh, bebas kayak disco ya, masya Allah. Yang ketiga, kita hadir maulid usahain kalau bisa nangis. Gak bisa nangis, Beb, lu beli bawang nanti besok. Bawang apa yang pedas? Bombay ya tuh. Biasa makan bombay dia. Bawang bombay, nangis, biasain nangis. Kenapa? Ente harus yakin kalau ruhnya Rasulullah hadir. Kita sehari-hari penuh, seminggu sekali nggak pernah nangis. Nggak pernah nangis buat Nabi Muhammad. Beb, takut dia, urusan dia nanti. Ente latih nangis buat Nabi Muhammad. Ketika ente ngucapin ya Nabi salam alaika, depan ada Nabi, oke ente. Ente ngerasa diri anak pantas gak yang banyak dosa, banyak salah, banyak kekurangan, ngucapin salam itu Rasulullah. Mungkin gak anak mata anak ini yang gak pernah lihat Al-Quran, yang suka nonton film yang enggak, mungkin gak mata anak diri lihat Nabi. Begitu seharusnya. Jangan ketawa-ketawa, sayang. Itu yang buat keras hati. Sayang sekali orang hadir maulid jauh-jauh, sering, tapi nggak pernah hati tadi luluh. Kalau nggak pernah luluh, keras, susah nanti itu nasihatin. Susah mau dengerin nasihat. Ya intinya tadi apa? Kita harus khusyuk. Yang bisa nangis. Malu sama Habib lu tutup pakai apa? Masker matanya. Iya kan? Nangis buat Nabi. Itu tangisan kita, air mata kita buat Nabi itu nilainya lebih mulia daripada itu kehilangan duit, kehilangan motor, kehilangan rumah, kehilangan dunia. Itu nangis gak ada harganya. Itu cari-cari itu biar tahu dunia gimana. Itu cari-cari itu dunia capek, terus dia ninggalin ente tangisin ya. Yang mesti ente tangisin Nabi Muhammad Rasulullah, yang mesti ente rinduin, yang benar-benar sayang sama ente, yang gak ridho kalau ente ada di nerakanya Allah. Itu seharusnya, biar apa? Makin cinta. Jadi selesai dari maulid kita ada pengaruh, ada bekah. Oke, Habib nggak ngasih izin nih kalau main baca maulid ada petasan. Ya, kenapa? Bikin nggak khusyuk. Beb buat siarnya ini kalau ente khusyuk, ente kompak, ente semangat, itu siar. Ada siar ya. Pakai pakaiannya yang rapi, kopiah putih, semuanya ngikutin salaf ya nggak Ji? Kalau kecuali nggak ada kayak Oji tadi jatuh kandang kambing kopiah putihnya. Dia tadi disuruh abaknya bawa kambingnya. Pakai niatin nih ittiba ussalaf. Kenapa? Nabi suka warna putih. Abaib juga suka warna begitu seharusnya. Nanti kalau kita udah hatam Khulathah nih sampai juz berapa? Juz 3 ya. Kita bahas nanti kitab Maulid Sintud Duror. Kita bahas pasal biar ente ngerti apa yang dibaca. Dan latihan yang belum bisa baca, letak-letok apa yang baca tadi ya kayak biar peletok salah ya apa. Nanti baca latihan biar terbiasa. Harus pede, jangan malu-malu. Dulu Habib nggak bisa, terus terang dulu masih muda nggak bisa. Tapi Habib pengen bisa, maju. Bodoh amat mau dimarahin mau apa, kenapa? Pengen bisa. Kalau ente masih malu terus, nggak mau, tar aja dah malu, nggak bakal bisa model begini. Tapi kalau kita kepengen bisa, ada kemauan, ada niat, bisa insya Allah. Manjada, wajadah. Yang sungguh-sungguh dia pasti dapat. Tapi kalau malas-malasan, malu-malu ya nggak bakal maju-maju. Harus begitu. Terus Habib ajarin lagi tadi ada qasidah munfaridah.
Fardiyah ya, qasidah sendiri itu qasidah yang setelah Mahalul Qiyam yang Habib baca tadi itu kenapa? Walaupun ente mungkin jarang atau baru dengar, biar ente terbiasa majelis salah. Majelis salah, majelisnya benar-benar Habib majelis dari zamannya yang pengarang Songkit itu semuanya. Itu buat hiburannya para awliya Allah, hiburannya para salafus saleh. Mereka kalau sumpah nggak kayak kita dengerin lagu, dengerinnya qasidah, dengerinnya nasihat-nasihat. Tadi yang kita baca doa semua tuh. Rabbi inni ya sifatir. Doa semua itu. Saking lu gak ngerti jadi bukan doa ya. Doa semua itu. Dari awal sampai akhir itu doa. Makanya nanti kita belajar ya, bahas nanti satu-satu. Makanya yang rajin belajarnya, yang rajin, yang istiqomah, apalagi akhir zaman yang bisa istiqomah di majelis itu orang pilihan. Jangan kira Nabi nggak tahu ya yang mana yang istiqomah, mana yang enggak. Nabi pasti tahu, Nabi kenal orang yang istiqomah, yang benar-benar lillahi ta'ala, yang benar-benar mau mensyiarkan agama, dia tahu. Yang setengah-setengah, yang agak-agak ya kadang rajin, Nabi juga tahu. Jangan sampai kita dibilang kenapa ente begini, kenapa ente begini, malu itu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Cukup ya, kita bahas pembahasan. Ya Pak. Al-Fatihah ila ruh Syekh Abdul Jabbar wa ila Syekh Salim bin Sa'd An-Nabhan. Anallahu ta'asyahum rahmal maghfirah wa yaskinum al-jannah wa anallahu yanfa'na barakatuh wa asrar wa anwarim wa ulumi fid din wa dunya wa akhirah. Wa anallahu yaftah alaina futul arifin wa anallahu yakram Muhammadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anallahu yajma'na ma'al habibi musalli fid din wa fil akhirah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillah. 37 ya. Halaman 44. Bad'u Islamin Bai'atul Aqabah 38 ya. Halaman 45. Nah. Bai'atul Aqabatil Ula, bai'ah perjanjian. Ya, bai'ah itu perjanjian, kesepakatan, atau bisa diartiin lagi ya apalagi bai'ah, pembaiatan. Bahasa Indonesia juga ada kan? Ada kan membai'ah Pak ada ya? Bai'at, membai'at ya. Bukan boikot, bai'at. Perjanjian, kerjasama, satu kata kesepakatan gitu loh. Perjanjian lah arti. Perjanjian di dekat Aqabah. Perjanjian di Aqabah yang pertama. Aqabah nama tempat ya. Bisanati tsaniyata asyrata, pada tahun ke-12 daripada kenabian Nabi Muhammad. Gadima ithna asyara rajulan, telah datang ithna asyara 12 rajulan laki-laki. Itu ada strip satu di atasnya. Bawahnya ada tuh yang garis panjang satu juga kan? Ada nggak? Minal Aus ya. Maksudnya apa? 12 laki-laki ini daripada Aus, kaum Aus, suku Aus namanya. Min Arabil Madinah, dari Arab Madinah. Di tahun 12 kenabian datang 12 orang laki-laki. 12 orang laki-laki dari 10 orang dari suku Aus, 2 orang dari Khazraj ya, di bawahnya itu loh isyaratnya. 10 dari suku Aus, 2 dari suku Khazraj ya. Khazraj. Min Arabil Madinah, yang mana 12 orang ini adalah orang Arab di Madinah. Wajtama'u bir Rasul, mereka berkumpul 12 orang tadi ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Indal aqabatil ula, di aqabah ula. Nah, di sini Habib buka. Siapa aja 12 orang tersebut? 12 orang tersebut dari kabilah Khazraj atau Aus, 10 orang Aus, 2 orang Khazraj. Itu mereka yang bernama As'ad bin Zurarah. Yang pertama As'ad bin Zurarah. Yang kedua Auf. Yang ketiga Mu'ad. Yang mana Auf dan Mu'ad ini keduanya anak Al-Harith. Yang keempat Rafi' bin Malik. Yang kelima Zakwan bin Qais. Yang keenam Ubadah bin Samit. Yang ketujuh Yazid bin Tha'labah. Yang kedelapan Al-Abbas bin Ubadah. Nggak ada dari situ, nggak ada di ulasanya, nggak ada. Ini Habib buka di ini syarahnya di Nurul. Yang ke-10 yang ke-9 Uqbah bin Amir. Yang ke-10 Ghatabah bin Amir. 10 kan, ada 10 ya. Ini dari suku Khazraj. Semuanya dari enggak, ini di sini disebutin dari semuanya dari kabilah Khazraj. Ya. Mungkin dari Aus ya, 10 ya. Ya Aus. Yang ke-11 Abu Al-Haytham bin Tayhan. Abu Al-Haytham bin Tayhan. Yang ke-12 adalah Uwaim bin Sa'idah. Jadi totalnya ada berapa? Ada 12. Nah, mereka ini 12 orang tadi dari Arab Madinah atau dari Yathrib. Mereka berkumpul ketemu sama Nabi Muhammad. Ya, ada kabar. Wa bay'u, mereka membaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaiat yaitu mengadakan perjanjian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada waktu itu perang jihad itu belum ada kewajiban. Ya, pada waktu itu perang jihad belum ada kewajiban. 12 orang tadi wabayau alal Islam, ya, mereka membaiat pada Nabi alal Islam, terhadap Islam bisyurut, dengan syarat-syarat alla yusyriku billahi syai'an, agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wala yasriku, tidak boleh maling. Wala yaznu, enggak boleh berzina. Wala yaqtulu auladahum, enggak boleh membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tu bi buhtanin yaftarunahu baina aydihim wa arjulihim, mereka tidak boleh berbuat bohong di depan mereka, ya, di tangan dan kaki, maksudnya di depan mereka. Tidak boleh berbuat bohong, tidak boleh berdusta. Wala ya'su fi ma'rufin, tidak boleh mereka tadi tersebut menolak, ya, meniadakan atau mendurhakai, mesti nggak mau nurut. Mereka mendurhakai di dalam ma'ruf, perkara yang baik. Tidak boleh menyelisihi atau mendurhakai di dalam perkara yang baik. Kalau ada
perkara yang baik, perintah yang baik, maksudnya taat gitu. Jangan bangkang. Fa in afu falahumul jannah. Kalau mereka tadi itu nurut, mereka nggak zina, mereka nggak bunuh anak-anaknya, mereka nggak maling, mereka nggak menyekutukan Allah. Syarat-syarat tadi mereka nurut, mereka jalani, maka mereka akan mendapatkan surga. Wa in asabu min dzalika syai'an, namun sebaliknya kalau dia nggak mau nurut, dia bangkang, dia nggak mau nurut, tetap aja dia mensyirikkan Allah, tetap dia berzina, tetap dia maling, tetap dia membunuh anak-anaknya dan sebagainya, fa amruhum ilallah, maka perkara mereka, urusan mereka nanti Allah nanti yang balas. Insya, jika Allah mau, jika Allah berkehendak, ghafara, Allah mengampuninya. Wa insya'a, jika Allah berkehendak, azaba, Allah akan mengadabnya, menyiksanya. Walamma raja'u, maka ketika mereka pulang ila biladihim, ke tempat mereka yaitu Madinah, yang baiat tadi kan ada 12 orang kan, orang Madinah. Ketika mereka sudah baiat, mereka pulang ke Madinah. Arsala ma'hum Rasulullah, mengutus bersama mereka 12 orang tadi. Ar-Rasulu, utusan, may yu'allimuhumul Islam, ya. Arsala ma'hum ar-Rasulu, Rasulullah mengutus bersama mereka sebuah utusan, orang yang mana utusan tadi orang yang mengajarkan kepada mereka Islam. Wa yufaqqihuhum fid-din, yang mana orang utusan Nabi tadi tersebut yang bersama 12 orang tadi, yufaqqihu fid-din, mengajarkan agama Islam. Fantasyaral Islamu, maka tersebarlah itu Islam, bisababihim, dengan sebab mereka 12 orang dan utusan Nabi tadi. Hatta, sehingga lam yabqa, tidak tersisa, baitun, rumah, min buyutil Madinah, dari rumah-rumah di Madinah, illa, kecuali, wa fihi dzikrul Islam, di rumah-rumah orang Madinah tersebut ada Islam. Nah, siapa yang diutus oleh Nabi Muhammad? Ya, jadi kita harus tahu isinya ya. Kalau sini belum lengkap nih. Jadi mereka kumpul di Aqabah, masuk Islam. 12 orang tadi berbaiat kepada Rasulullah, setia, kerjasama, tidak akan berkhianat. Yang mana itu juga disebut baiatnya kaum wanita, baiatun nisa, ya. Baiat tadi yang berbunyi, mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak boleh juga perbuatan dusta di antara tangan dan kaki mereka, dan tidak boleh menyelisihi, itu nggak boleh bangkang di dalam perkara yang baik. Itu di dalam yang ma'ruf. Apabila mereka tadi tersebut dengan syarat-syarat di baiat tadi memenuhi, mereka akan mendapatkan surga. Tapi kalau mereka nggak mau ngikutin, tetap mereka zina, tetap mereka membunuh anak-anaknya, jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni atau Allah akan mengazabnya. Itu isi baiat, ya. Kemudian Rasulullah mengutus tadi kan, fa'arsalah. Ya, itu tadi ada kan kalimatnya kan, ketika mereka pulang 12 orang tadi ke Madinah, ke Yathrib, Rasulullah mengutus seseorang bersama mereka.
Ketika mereka balik nih udah berbaiat kepada Rasulullah di Aqabah, mereka balik ke Madinah. Dan Rasulullah ngasih orang ikut suruh ikut 12 orang tadi untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Siapa itu? Di sini disebutkan, kalau di sini nggak disebut. Yang diutus sama Rasulullah adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair Al-Abdari dan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini anak bibi daripada Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Jadi Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum ini utusan Nabi untuk ikut serta bersama 12 orang tadi. 12 orang yang berbaiatul Aqabatul Ula. Tujuannya apa? Rasulullah ngutus tadi untuk membacakan Al-Quran kepada mereka dan mengajarkan agama kepada mereka. Mus'ab ini kan Mus'ab ini tinggal di rumah seorang yang telah berbaiat. Jadi di antara orang yang berbaiat tadi, Mus'ab utusan Nabi tadi tinggal di salah satu orang yang berbaiat kepada Rasulullah. Siapa mereka? Rumah siapa? Yaitu Abu Umamah, As'ad bin Zurarah. Rumahnya Abu Umamah dan As'ad bin Zurarah. Kemudian utusan Nabi ini Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum menyeru kabilah Aus dan Khazraj untuk masuk Islam. Lihat perjuangan dulu bagaimana itu. Tugas dari Rasulullah dijalani langsung sahabat radhiyallahu anhu. Jadi ketika Mus'ab di sini sebutkan berada di kebun bersama As'ad bin Zurarah. Mus'ab ini utusan Nabi, As'ad ini adalah yang berbaiat kepada Nabi. Dan itu penduduk asli di situ, As'ad. Salah satu 12 orang yang berbaiat kepada Rasulullah. Tiba-tiba Sa'ad bin Mu'ad ini pemimpin kabilah Aus. Sa'ad bin Mu'ad pemimpin kabilah Aus berkata kepada Usaid bin Hudair. Usaid ini bin Hudair adalah saudaranya sepupu As'ad. Jadi Sa'ad bin Mu'ad pemimpin kabilah Aus ngomong sama sepupunya As'ad. As'ad. Karena As'ad ini adalah salah satu orang yang berbaiat kepada Rasulullah di antara 12 orang tadi. Sa'ad bin Mu'ad ngomong sama siapa? Sama Usaid bin Hudair, saudara sepupunya As'ad tadi. Namanya Usaid bin Hudair. Temuilah, kata Sa'adnya, temuilah nih 2 orang yang datang untuk membodohi orang-orang lemah kita. Dikatain sama Sa'ad bin Mu'ad. Yang dikatain siapa? Mus'ab bin Umair sama Abdullah bin Ummi Maktum. 2 orang ini dikatain. Lihat temuinya, nih lihat 2 orang nih mau bodoh-bodoh orang kita. Cegah mereka keduanya. Ketika As'ad melihat Usaid, ia berkata kepada Mus'ab. As'ad tadi orang yang berbaiat kepada Rasulullah yang ditinggalin rumahnya oleh Abdullah bin Ummi Maktum dan sama Mus'ab. As'ad kan yang punya rumah, termasuk juga orang yang berbaiat di Aqabatul Ula. As'ad langsung apa? Ngomong, ngasih tahu kalau Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pemimpin kaumnya, pemimpin kaum Aus. Dia telah datang kepadamu, maka berkata benarlah tentang Allah. Katakanlah benar tentang Islam. Ini adalah pemimpin kaum Aus. Walau balas mencaci, apalagi mukul. Kalau kita duduk kurang ajar loh. Polisi, Masya Allah. Akhirnya sudah berdiri di hadapan keduanya. Usaid berkata, jadi kan dia datang, Sa'ad bin Mu'ad ini datang sama Usaid namanya. Sa'ad bin Mu'ad ini sama Usaid ini belum masuk Islam ceritanya. Belum masuk Islam.
Abdullah bin Umi Maktum sama sama Mus'ab bin Umair adalah utusan Nabi. Mereka nginep di rumah As'ad. As'ad adalah salah satu sahabat di antara 12 yang membaiatul Aqabah. Catat dulu, garis bawahi. As'ad sama Usaid yang temannya Sa'ad bin Mu'adz tadi. Yang Sa'ad bin Mu'adz ketika datang yang ngomong sama Usaid, lihat nih 2 orang bodoh nih yang mau membodohin orang kita juga, katanya gitu. Ya, yang mau membodohi orang kita, cegah mereka jangan sampai masuk ke kita, gitu loh, kata Sa'ad bin Mu'adz. Usaid ini adalah sepupu daripada As'ad. Jadi di situ ada berapa orang? Ada 5 orang. Ada Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umi Maktum, ada As'ad. Yang belum masuk Islam tadi siapa? Sa'ad bin Mu'adz sama Usaid. Paham ya? Ini yang kasih gambaran nih. Kata Sa'ad deh, nggak boleh nih 2 orang nih. Si siapa? Mus'ab bin Umair sama Abdullah bin Umi Maktum jangan suruh masuk. Dia mau bodohin orang kita. Dia mau bodohin orang kita. Sok-sok tahu tuh. Dia ngomong sama temannya dia sendiri yang belum masuk Islam, namanya Usaid. Nah, As'ad asli orang situ sekaligus sepupunya si Usaid. Dia ngomong sama Mus'ab, ini adalah pemimpin kaum saat ini. Kamu kasih tahu deh, sebarin, kasih tahu Islam yang sebenarnya bagaimana. Kasih tahu tentang Islam. Akhirnya temannya si Sa'ad bin Mu'adz, si Usaid, sekaligus juga sepupu daripada As'ad, yang ditinggalin oleh 2 orang tadi, yaitu Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Si Usaid yang belum masuk Islam ini, temannya Sa'id bin Mu'adz, ngomong apa? Dengan apa kalian bawa ke sini? Kalian membodohi orang-orang lemah dari kami, pengen membodohi orang-orang kami. Silahkan tinggalkan tempat ini kalau kalian masih sayang sama diri kalian. Suruh pulang, diusir. Kalian ngapain datang sini? Mau bodohin orang kami? Mau bodohin orang-orang sini? Udah, kalau sayang sama diri kalian pulang. Digituin, kata Usaid terhadap Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi. Lantas apa kata Mus'ab? Ya, utusan Nabi nih, sahabat utusan Nabi. Apa kata Mus'ab? Silahkan duduk dulu, dengerin. Jika engkau suka perkara yang kami sampaikan, maka silahkan terima. Tapi jika engkau tidak suka, maka kami akan berhenti menyampaikannya. Apa yang tidak engkau sukai? Ya, dengerin dulu. Kalau suka, ya terusin. Kalau nggak suka, kami balik. Kemudian Mus'ab bin Umar ini membacakan Al-Quran kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid. Sa'ad bin Mu'adz nggak? Sa'ad langsung pulang kepada Usaid aja, kepada ditinggalin sama Sa'ad bin Mu'adz, makin bengkelnya. Yang dibacain adalah Usaid. Dibacain Al-Quran sama Mus'ab. Baca, dia dengerin Al-Qurannya yang dibacain oleh Mus'ab bin Umair. Lantas Usaid tadi pun mengakui bahwa agama Islam itu baik. Allah memberinya hidayah dan dia langsung masuk Islam. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhirnya Usaid tadi masuk Islam, dia balik menemui temannya Sa'ad bin Mu'adz yang belum masuk Islam. Sa'ad langsung nanya kepada Usaid, apa yang mereka lakukan kepadamu? Di mana mereka? Apa kata Usaid yang belum masuk Islam tadi? Demi Allah, menurut aku kedua orang itu adalah orang yang tidak bermasalah. Setelah mendapat jawaban tersebut, Sa'ad bin Mu'adz marah marah besar. Akhirnya si Sa'ad tadi nemui kedua orang tadi. Sa'ad bin Mu'adz nemuin si Mus'ab sama Abdullah bin Umi Maktum. Temannya masuk Islam. Marah Sa'ad. Kok bisa masuk Islam?
Mana itu orang dua tadi? Mana itu Mus'ab bin Umair? Mana itu Abdullah bin Umi Maktum? Mana itu utusan Nabi? Ibaratnya gitu. Ketemu sama Mus'ab bin Umair, sama Mus'ab bin Umair juga seperti ngadepin Usaid tadi. Sampaiin Al-Quran, sampaiin juga dengan omongan. Saya ingin menyampaikan sesuatu, kalau kamu suka terusin, tapi kalau nggak suka saya berhenti. Akhirnya dengerin. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz juga masuk Islam. Allah kasih hidayah. Ya Allah kasih hidayah. Akhirnya gara-gara nih Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemimpin kaum tersebut, dia masuk Islam. Nah, banyak yang masuk Islam juga, ikut masuk Islam. Subhanallah. Tuh. Perjuangan zaman dulu tuh untuk Islam. Tapi dikatakan di sini Islam tersebar ya. Fantasharul Islam bisababihim. Masuk tersebar agama Islam dengan sebab 12 orang dan Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Ya, sampai tidak tersisa satu dari antara satu rumah di Madinah, di Yathrib, kecuali di situ ada orang Islam. Masya Allah ya. Ini harus tahu perjuangan zaman dulu gimana. Harus tahu kita gimana perjuangan sahabat dulu buat nyebarin agama Islam. Gak kayak kita belajar aja males, masih ngantuk ya. Jadi ya, betul gak? Iya. Orang dulu, Masya Allah tuh berjalan, gak pakai mobil dulu. Gak ada, paling gak ontak sama kuda. Jalan, gak ada lampu, buru-buru HP, gak ada speaker. Mana mereka berdakwah, duit gak ada, duit dapat dari amplop, wala dapat dari apa? Patungan atau donatur. Berjuang dengan diri masing-masing, habisin harta diri masing-masing, habis-habisan mereka para sahabat Nabi Muhammad. Gak nunggu apa dapat duit, mereka ngambek speakernya. Gak nunggu diperintah, nunggu apa dapat duit baru mau jalan. Enggak, mereka dan Nabi bilang langsung mereka ngomong, gak pakai bantah. Inisiatif semua para sahabat. Dan dikasih tahu sekali langsung ngikutin. Itu enak nih tumben. Iya, nggak ikhlas lu tuh ini. Nah, iya. Ya. Inisiatif semua. Lihat nih cerita di sini. Nabi bilang nggak banyak wala B, wala langsung dijalanin. Kalau udah bertugas dari Rasulullah, mereka langsung emban itu amanahnya. Nggak pakai takut. Dan yakin atas perjuangan yang mereka perjuangkan atas untuk menolong agamanya Allah, membantu dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pakai ntar ada nggak BBM, ntar ada nggak ya Rasulullah yang masuk, nggak nanya begitu. Emang kita udah dapat tugas ya tugas sudah, itu urusan bisa nggak bisa, tembus nggak tembus, ada yang masuk bisa atau nggak masuk, urusan belakangan. Penting mereka jalanin dulu. Itulah mereka para sahabatnya, orang-orang pilihan semua. Orang-orang pilihan semua. Kita bukan untuk bisa seperti itu. Sama guru aja masih banyak ngeles. Sama Nabi, ya. Ya Allah, semoga kita bisa meniru mereka ya. Dan kita mereka membaca sejarah ini penting. Kenapa? Untuk memantapkan kita punya hati. Insya Allah kita sambung lagi nanti pertemuan akan datang. Al-aqabatul tsaniyah. Wallahu a'lam.